Halo, selamat malam. Ketemu lagi dengan gua, Lembu Tambun, di podcast Jurnal Lembu. Oke, seneng bisa ketemu lagi teman-teman. Podcastnya, gue minta maaf banget, podcastnya bukan berarti berhenti ya. Kebetulan lagi sibuk banget kerjaan, sehingga gue jadi kelupaan, kurang waktu sih lebih tepatnya. Jadi susah untuk podcast. Jadi terima kasih buat teman-teman yang masih setia nungguin podcast gue, para follower gue, thank you, masih tetap setia ya. Maaf tertunda banyak karena kerjaannya juga makin tanggung jawab makin gede, pekerjaan juga makin gede juga gitu ya. Jadi tapi gue masih tetap setia banget bicara soal keuangan. Thank you banget. Dan untuk podcast berikut ini gue cuma mau ngasih tahu lebih awal dulu. Jadi rekomendasi gue udah buat rekomendasi reksadana dan saham. Jadi sebenarnya reksadana maaf, reksadana sahamnya ya kebalik-balik nih jadinya. Reksadana pendapatan tetap dan pasar uang rekomendasinya udah ada di blog gua lembutambun.com. Sekali lagi ya. Jadi rekomendasi reksadana pasar uang dan pendapatan tetap sudah ada di blog gua lembutambun.com, di lembutambun.com. Jadi rekomendasi yang gue buat untuk bulan Juli, dan gue kelupaan terus untuk bikin podcast ini untuk kasih tahu teman-teman gitu ya. Jadi beruntungnya di kantor itu ada beberapa temen yang akhirnya gue bersyukur banget mereka mau akhirnya belajar tentang reksadana, dan ada 2 orang yang udah nanya ke gue dan juga minta diajarin caranya, bagaimana cara belinya, dan sekarang udah nggak repot lagi, bukan hanya lewat sekuritas doang ya gitu. Jadi sekarang bank-bank udah mengizinkan untuk kayaknya mengakses reksadana jauh lebih cepat. Jadi dalam tabungan mereka langsung ya. Cuman memang gua amatin beberapa bank ini nggak terlalu banyak pilihannya dibandingkan kalau kita langsung pesan reksadananya di sekuritas gitu. Kalau di bank tuh terbatas banget, kadang-kadang hanya mungkin 5, 4 gitu ya. Jadi mereka fokus, jadi ngumpulin duitnya diperbanyak di situ. Atau enggak bank-bank ini punya reksadananya sendiri, reksadana pasar uang, yang mereka ngumpulin dananya di situ. Sebagai contoh deh, misalnya kalau kantor gua kan payrollnya misalnya CMB Niaga. Nah teman-teman kalau mau beli reksadananya nggak usah repot banget beli pakai sekuritas. Misalnya udah payrollnya udah jelas di app, sudah kelihatan, langsung beli mutual fund atau reksadananya bisa langsung di banknya gitu. Dan pas gua amatin, oh ya terbatas juga ya, nggak banyak. Misalnya kayak kalau misalnya CMB Niaga kan Free Simple Bond gitu kan. Nah teman gua yang lainnya juga punyanya rekeningnya, dia bilang gue adanya di Mandiri mas. Oh ya coba gue belum pernah lihat ya. Terus kemudian akhirnya gue lihat alat mesinnya, appsnya, oh kayak gini ya, sama. Jadi tetap lo kalau mau beli reksadana lo tetap harus buat akun bank kustodian. Jadi ternyata bukan, walaupun lewat bank lo nggak bisa pakai rekening payroll lo atau rekening biasa, tapi rekening dana nasabah yang memang dikhususkan untuk para investor. Namanya kita biasa kenal rekening dana nasabah di bank kustodian gitu. Bank kustodian tuh jadi memang rekening yang rekening yang dipergunakan untuk investasi dan ditujukan hanya untuk investasi di instrumen berharga gitu. Nah kurang lebih gitulah ya gitu. Jadi semoga bisa dimengerti. Dan yang menariknya dari 2 teman gue,
yang ikut ini gue persembahkan buat teman gue, gue kasih nama inisial aja ya, Jo dan Nor gitu ya, buat teman gue Jo dan Nor yang baru mulai ikutan reksadana. Dan yang menarik buat gue adalah dari pertanyaan mereka, kurang lebih kesamaannya adalah reksadana itu harus per bulan ya bayarnya. Enggak, reksadana itu bukan asuransi, bukan bayar premi, tetapi kita menyerahkan dana kita untuk diinvestasikan kepada fund manager untuk diolah gitu. Jadi kalau kita nggak punya kepintaran buat ngolah karena nggak terlalu bingung caranya, jadi kita serahkan ke fund manager. Tapi juga saat kita menyerahkan uangnya gitu ya, kita harus pelajari dulu ini reksadana apa nih jenisnya, terus kemudian aman apa enggak. Lo bisa tanya ChatGPT aja, reksadananya dia udah kurang lebih ngerti lah ya, dia bisa jawab ini bermasalah atau enggak reksadananya segala macam. Dia hebat tuh kalau ada ChatGPT, jadi kayak orang informan lah gitu. Semenjak ada ChatGPT ya, lu bisa tanya gitu. Terus kemudian ada yang nanya juga bedanya apa kayak saham gitu. Gue akan selalu menjelaskan bedanya secara sederhana buat orang yang nggak mudah untuk ngerti. Gue akan selalu bilang ibarat saham itu kayak mobil dan reksadana itu kayak KRL atau LRT lah atau MRT lah gitu. Kalau kita naik kereta kayak KRL, kita percayakan tujuan kita dengan biaya yang murah, kita percayakan tujuan kita sampai tujuan kita sampai kemanapun kita akan diantar oleh masinis. Nah, masinisnya itu adalah fund manajernya gitu, dan dia akan, menurut gua selalu fund manager itu berusaha semaksimal mungkin selalu berhati-hati, apalagi kalau misalnya jadi masinis ya. Jadi selalu berhati-hati, kecuali kalau terjadi namanya kecurangan gitu yang dilakukan oleh fund manajernya. Makanya tetap fund manager itu diawasi oleh OJK ya. Jadi diawasi juga oleh pihak pasar modal lah ya gitu ya. Soalnya ngeri juga kalau fund manajernya nggak tertib gitu ya, sama aja kayak bawa kereta. Coba aja nggak tertib, nggak ngelihat kanan kiri, bisa lihat di depan toto nabrak mobil. Dia harus lihat lintasan, menghitung kapan harus berangkat, kapan harus berhenti, semuanya. Menurut gue sih itu sih kalau di sama logikanya gitu. Kalau fund manajernya sembarangan ya bakal kacau balau lah intinya gitu ya. Nah, yang bedanya adalah, yang menariknya adalah ketika lu reksadananya ada bermasalah, lu bisa keluar dengan bebas gitu. Lu bisa keluar. Kalau misalnya udah nggak bisa dibeli, lu bisa keluar gitu. Nah itu keuntungannya kalau di reksadana. Dan gue pernah ngalamin hal itu ya, ketika gue nggak bisa, gue invest nih, terus kemudian gue nggak bisa nabung lagi. Wow, ada apa nih? Ya kan disuspend. Ya dong, gue langsung keluarin dong. Gue langsung keluarin dulu semuanya duitnya. Untungnya bisa ya, nggak mudah kayak saham. Dan abis itu gue cari informasi kenapa nih. Oh ternyata disuspend gara-gara terjadi penyelewengan, keluar dari tujuan investasinya. Misalnya dia pasar uang, ternyata duitnya itu dimasukin ke saham lah, kurang lebih kayak gitu. Nah kalau saham sendiri itu kayak ibaratnya kayak naik mobil lu nyetir sendiri, tujuan lo tentukan sendiri. Kalau lo terjadi kecelakaan atau tabrakan, lo harus pakai asuransi sendiri, rugi sendiri, semuanya gitu. Jadi semuanya diatur sendiri. Lo sampainya jauh lebih cepat daripada kereta. Tapi kalau terjadi resiko, misalnya lo bodong atau gimana, atau terjadi penurunan harga, ya lo resiko lo sendiri gitu. Atau terjadi diskon, ya lo semuanya lo yang tanggung. Kalau lo masukin 10 juta, 100 juta terus kemudian minusnya banyak, ya itu resiko memang lo yang tanggung. Kalau lo udah dari awal udah sepakat, lo siap dengan resiko itu karena lo main di saham. Makanya kalau reksadana itu bisa jangka pendek, bisa banget jangka pendek. Tapi kalau saham itu
sebaiknya investasinya tuh long term, jangan yang pendek-pendek. Karena ya kalau pendek itu nggak apa-apa juga sih, kalau cuannya banyak ya nggak apa-apa gitu, bebas. Tapi selalu saham itu resikonya cukup tinggi gitu. Apakah reksadana itu ada yang reksadana saham? Ada reksadana saham, ada dengan uang kecil kita naruh di saham. Tapi butuh jangka lebih panjang lagi, karena kalau kita sekali lagi di reksadana itu kita kepercayakan kepada fund manager, dan itu biasanya butuh waktu dan kadang-kadang nggak mudah juga ya gitu. Makanya pertama-tama bukan kenali instrumennya dulu, kenali tujuannya dulu. Kalau lo tujuannya mau apa, nah nanti terakhir baru nanti ininya, alatnya gitu ya. Oke, semoga bisa membantu buat teman-teman semua. Salam dari gua, Lembu Tambun. Thank you.